ilmu di dalam Islam. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, laisal ilmu bikathratil hadis. Ilmu itu bukan karena banyaknya menghafal hadis. Ada orang, Bapak Ibu semua, dia hafal 1000 hadis belum tentu berilmu, Pak. Dia hafal bahkan ratusan ribu hadis belum tentu berilmu. Karena yang hakikat ilmu itu, kata Abdullah bin Mas'ud, walakinnal ilma bi khasyatillah. Yang sebut dengan ilmu itu adalah ada rasa sifat khasyah di dalam hati, terasa keagungan Allah, kemuliaannya, terpatri dalam akhlak yang indah, ibadah yang mulia. Itu hakikat ilmu di dalam Islam. Nah, Bapak Ibu semuanya oleh Allah, apa kerusakan ilmu hadirin? Yang pertama mencari ilmu itu selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu, dia hadirin yakin sekali pencarian ilmunya itu adalah pencarian terhadap Allah, hadirin. Jadi semakin bertambah pengetahuannya, itu semakin bertambah kedekatannya kepada Allah. Lihat di dalam surat Al-Isra, hadirin, Allah berfirman, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Siapa yang menginginkan al-ajilah, kenikmatan yang cepat, mencari ilmu hanya semata-mata hadirin ingin melebihi orang lain, lebih pintar, mengharap pujian, menambah hartanya, hadirin. Apa kata Allah? Ajjalna lahu fiha manasya. Kami akan segerakan apa yang mereka minta itu. Tapi summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kami jadikan untuknya neraka api jahanam. Hadirin Bapak Ibu semua, ada orang tadi bertambah informasinya, namun ternyata justru hanya semata-mata untuk kenikmatan duniawi. Hadirin, Allah sampaikan kami akan berikan siksa neraka jahanam. Bapak Ibu semua, Allah, bukan berarti seorang itu tidak boleh merasakan nikmat dunia, Pak. Dunia itu jadi wasilah, jembatannya untuk menuju surga. Hanya dunia itu tidak menjadi tujuan utama, Pak. Hadirin, tidak menjadi tujuan utama. Tidak peduli dia, hadirin, tidak mendapatkan pujian, tidak bertambah hartanya, karena yang paling pokoknya adalah dia sampai kemuliaan di akhiratnya. Nah, makanya ayat selanjutnya, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Siapa yang mengharapkan kehidupan akhirat dan dia berusaha padanya dengan sungguh-sungguh dan dia dalam keadaan beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka usahanya itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu semua kepada Allah, niatkan hadirin setiap kita datang ke majelis. Saya pun ya, semoga Allah lindungi saya ketika saya menyampaikan ilmu kapanpun, hadirin, tiada lain orang yang beriman ini ingin menambah kedekatannya kepada Allah. Nah, hadirin ikhwati iman, di dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrah. Siapa yang dunia itu menjadi tujuannya, maka Allah akan cerai beraikan segala urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai. Dia pun akan melihat kefakiran, selalu kefakiran di depan matanya. Orang itu kan, hadirin Bapak Ibu semua, kalau dunia jadi tujuan, Pak, itu tidak akan pernah puas-puas. Akan selalu haus, selalu haus, selalu haus. Dia selalu merasa kurang saja, fakir. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dunia tidak akan datang kepada dirinya kecuali hanya yang ditakdirkan saja oleh Allah. Wa man kana al-akhirah niyatahu, siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai niatnya, jama'allahu lahu amrah,
Allah akan menghimpun, membereskan segala urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah akan tanamkan kekayaan di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, justru bukan kita tunduk kepada dunia ketika akhirat itu jadi tujuan, justru dunia itu tunduk kepada kita. Hadirin Bapak Ibu semua, berapa orang yang hadirin dia terlena dengan aktivitas dunia, rela sampai meninggalkan sholat, naudzubillah Pak. Dia tidak peduli hadirin dengan ibadah kepada Allah karena dia terlena dengan dunia itu. Nah, hadirin ikhwati iman, termasuk nih ancamannya yang begitu keras di dalam hadis riwayat Muslim. Nih kita ketahui bersama ya, tentang 3 orang yang nanti hadirin disiksa keras, dilemparkan wajahnya oleh Allah ke dalam neraka. Siapa di antaranya? Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamah, seorang yang mempelajari satu ilmu kemudian mengajarkannya. Wa qara'al Qur'an, dia membaca Al-Qur'an. Fa utiya bih, kemudian nanti didatangkan oleh Allah. Fa'arrafahu ni'amahu, Allah perlihatkan, hei kamu ketika di dunia kamu mengajar, menyampaikan ilmu, membaca Al-Quran, dia pun mengakui itu bagian nikmat yang Allah berikan. Kemudian ditanya hadirin, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu, ya Allah, aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, aku pun membaca Al-Quran karena dirimu, secara lisan. Tapi apa kata Allah? Kadzabta walakinnaka ta'allamal ilma liyuqala 'alimun. Dusta engkau, kamu belajar itu karena kamu ingin disebut seorang alim, seorang yang pintar, seorang yang cerdas. Dan itu tipis sekali Pak hadirin, itu butuh latihan. Makanya kata Imam Al-Asbahani, nasihat Imam Al-Asbahani Pak, saya pernah sampaikannya, kata beliau, kalau kita hendak beramal, jangan masuk pada amal solih sebelum kita berhenti sejenak dan bertanya ke dalam hati, untuk siapa kita beramal. Kata Imam Al-Asbahani, Bapak Ibu semua datang ke masjid, berhenti sejenak sebelum datang ke masjid itu hadirin, setelah keluar rumah itu tanya, untuk siapa saya datang ke masjid, atas panggilan siapa, apa niatnya, apa yang saya inginkan. Kata Imam Al-Asbahani, kalau ternyata apa yang diinginkan itu adalah bagian dari dunia yang hina, pujian yang hina hadirin, bukan karena Allah, maka hilangkan niat-niat tidak baik itu. Tapi kalau sudah niat kita benar, kata Imam Al-Asbahani, ya niat kita karena Allah, tulus, ikhlas, kita tidak peduli orang tidak memuji kita, kalau kita tidak peduli, tidak dilihat oleh orang lain hadirin, maka masuklah dalam amal soleh, karena disitulah keikhlasan. Itu kata Imam Al-Asbahani. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah hadirin, man talabal ilma, kata Nabi, siapa yang mencari ilmu, liyumariya bihi sufaha, karena niat untuk merendahkan orang-orang bodoh. Dia semakin berilmu itu karena ingin hadirin merendahkan orang-orang bodoh. Au liyubahiya bihil ulama, atau karena ingin menandingi ulama, karena dia ingin menandingi si fulan, lebih hebat si fulan. Au liyasrifa wujuhan nas ilai, atau ingin mengalihkan perhatian orang itu kepada dirinya, ingin populer. Hari ini kan, ya mohon maaf, banyak orang yang ingin instan, kemudian dia ingin populer, ingin banyak dikenal. Hadirin, kalau dia niat ingin dikenalnya karena ingin mengenalkan Islam, hadirin, mulia sekali. Tapi kalau dia ingin dikenalnya karena ingin memperkenalkan siapa dirinya, celaka sekali Pak. Ini tipis sekali hadirin, Bapak Ibu semua. Ini niat di dalam hati, dia ingin mengalihkan perhatian. Apa kata Nabi? Fahuwa finnar, dia berada di dalam neraka. Ini jadi dalil hadirin tadi. Ada orang yang semakin lama mencari ilmu, semakin bertambah pengetahuannya, justru semakin dalam nerakanya Pak hadirin. Dan itu gak sadari Bapak Ibu semua, karena niat-niat yang salah sekali. Makanya para ulama dalam membahas apapun, masalah niat itu selalu didahulukan hadirin. Karena betapa pentingnya, karena niat itu bagian dari setengah agama kita. Nah,
Imam Hasan Al-Basri, hadirin Bapak Ibu semua, pernah mengatakan, uqubatul alim mautul qalbi. Siksaan untuk seorang alim itu adalah matinya hati. Kemudian kata ini, seorang ditanya, wa ma mautul qalbi? Apa matinya hati itu? Talabud dunya bi amalil akhirah. Dia mencari dunia dengan amal-amal akhirat. Hadirin mohon maaf sekali Pak, berapa banyak orang yang membungkus Pak dengan nama kiai, dengan nama pesantren, membungkus hadirin dengan nama tahfidz Al-Quran, membungkus hadirin dengan nama ulama, tapi ternyata di balik itu semua adalah kepentingan duniawi. Makanya hadirin jangan heran, naudzubillah ya, ada seorang kiai Pak yang menyimpang, ada seorang kiai yang menggelapkan uang, ada seorang kiai yang mengkhianati hadirin umatnya. Bapak Ibu semua, itu karena hati yang tidak beres Pak. Hadirin, hati yang tidak benar. Kalau kata Ja'far bin Muhammad, idza ra'aitumul alima muhibban lidunya, kalau kamu melihat seorang alim dia cinta terhadap dunianya, fattahimuhu ala dinikum, hati-hati terhadap agama kalian. Kalau ada seorang ulama dia cinta, karena justru seorang ulama itu hadirin itu semakin dekat kepada Allah itu semakin tidak mau pada katulian. Bukan berarti gak boleh kaya Pak. Banyak para ulama yang kaya raya. Imam Malik rahimahullah, seorang ulama besar hadis dulu di Madinah, itu beliau kaya raya luar biasa Pak, hadirin. Dia selalu menggunakan pakaian yang terbaik, tapi mereka tidak menyimpan hadirin kekayaan itu di dalam hati mereka. Meskipun kekayaan di dalam genggaman mereka, mereka tidak menyimpan itu di dalam hati mereka, hadirin. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kalau Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu agak ekstrim. Jadi seorang alim itu haram untuk menjadi orang kaya. Kalau kata Imam Al-Ghazali Pak, itu. Tapi ucapan beliau itu mengatakan haram itu bukan makna haram secara hukum Pak. Tapi orang alim itu memang baiknya berhati-hati terhadap kekayaan. Maksudnya itu, hadirin. Jadi ini Ustaz Farhan tong benghar pokoknya. Itu kata Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena kata Imam Al-Ghazali gini Pak, kata, jadi bukan masalah haramnya, tapi dia harus hati-hati dengan kekayaan. Bahayanya kekayaan itu seperti ini kata Imam Al-Ghazali. Seorang itu ketika diberikan kekayaan Pak, kemudian dia merasakan nikmat dengan kekayaan itu, dengan fasilitas yang nyaman, serba nyaman, mungkin rumah nyaman, kendaraan nyaman. Satu waktu diuji oleh Allah Pak, dia harus kehilangan kekayaan itu. Maka tidak sedikit orang yang tidak rela kehilangan kekayaan itu, kemudian mereka menempuh jalur yang haram karena ingin mendapatkan kenyamanan itu lagi. Itu bahayanya kekayaan Pak. Saya berikan contoh hadirin. Ada orang Pak, dia dulu ketika sebelum kaya biasa saja hadirin, naik angkot Cimahi Padalarang biasa aja Pak, naik biasa kemana. Kemudian diberikan kekayaan oleh Allah, akhirnya rumahnya mewah hadirinnya, mobilnya nyaman, diberikan kekayaan oleh Allah, nyamanlah dia menggunakan kendaraan itu hadirin. Satu waktu diuji oleh Allah, kekayaannya Pak harus dicabut, mungkin dia dapat musibah, dapat ujian Pak. Kemudian dia naik angkot lagi Cimahi Padalarang. Kira-kira hadirin setelah dia merasakan nikmatnya hadirin kendaraan itu, dia naik angkot lagi, naik angkotnya sama tidak Pak rasanya dengan dahulu? Tidak. Itu beda. Dia menganggap, nah ini panas gini kok gak enak sekali naik angkot ya. Itu bahaya, padahal dulu dia biasa saja naik angkot. Itu bahayanya kekayaan kata Imam Al-Ghazali. Syukur kalau dia bisa sabar dengan ujian itu, hadirin, dia bisa ridho dengan ujian itu. Yang berbahaya itu adalah ketika dia tidak rela dan tidak ridho dengan ujian itu, kemudian dia mencari gimana caranya saya mendapatkan kenyamanan itu lagi, meskipun dengan jalur yang haram. Itu bahayanya kekayaan. Makanya orang alim kata Imam Al-Ghazali gak boleh kaya, karena khawatir terjatuh kepada hal itu. Nah,
Hadirin ikhwatiman, fa inna kulla muhibbin li syai' yahutu ma ahabba. Karena setiap orang yang mencintai sesuatu itu diliputi dengan apa yang ia cintai. Kalau niatnya hanya dunia, hadirin, seorang ulama yang cinta dunia justru akan mendekatkan umatnya bukan kepada akhirat, kepada dunia saja, tidak akan sampai kepada Allah. Hadirin. Nah, ini yang pertama, hadirin Bapak Ibu semua. Yang kedua, menyembunyikan ilmu, hadirin. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan, wal huda, dan hidayah, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan, kata Allah, ulaika yal'anahumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka akan dilaknat oleh Allah, orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, sudah menjadi kewajiban seorang alim untuk menyampaikan ilmu, Pak. Makanya saya sering, Pak, dulu saya ingat sekali dinasihati oleh guru-guru saya, Husna, kamu kalau mengisi kajian ceramah makanlah dulu, katanya, biar kalau kamu lapar kamu tidak berharap diberi oleh manusia. Hadir, saya dinasihati dulu oleh guru saya ketika di pesantren, kalau ngisi kajian kemana-mana makan dulu, kan itu kan supaya kamu tidak berharap, tidak peduli mau dikasih mau tidak. Hadir, saya punya pengalaman, Pak, ini pengalaman menarik, tapi semoga tidak mengurangi keikhlasan saya. Hadir, saya pernah ngisi khutbah, hadirin, ya ceramah lah, jadi satu masjid, Bapak Ibu semua, beres ceramah, hadirin, ya saya langsung saja hadirin meninggalkan tempat. Cuman ya datang lagi ustaz, dan itu beliau ngasih lah, Pak, seperti biasa ya. Dalam hadis secara hukum, seorang alim itu boleh menerima hadiah, tapi tidak boleh meminta, Pak. Nggak boleh dia meminta sekian. Berapa dai, mohon maaf, penceramah, dia gak mau datang ke tempat ceramah kecuali harus dengan nominal sekian, Pak. Nah, itu yang gak boleh, hadirin. Kemudian saya diberilah, hadirin. Kemudian ketika diberi, saya tahu, Pak, hadirin, dia itu memberi bukan amplop, Pak, hadirin, tapi dia ngasih buletin masjid, Pak. Buletin, jadi bukan ngasih amplop, tadi ngasih buletin. Jadi mungkin salah, Pak, DKM-nya tahu amplopnya di saku kanan, hari buletinnya di sini, dikasih buletin. Saya tahu sekali, cuman saya tersenyum aja. Saya bilang, Bapak makasih, manfaat sekali, kata saya. Terima kasih, Bapak. Saya masukkan saja, Pak. Berbulan-bulan saya nggak tanya, Pak, hadirin. Katanya misalnya dekat DKM lapor, Pak DKM mohon maaf kemarin salah ngasih, hadir. Saya biarkan saja, hadir. Karena saya sering dinasihati oleh guru saya, jangan pedulikan orang memberi ataupun tidak, hadir. Akhirnya setelah 2 bulan setelah itu baru DKM-nya nelpon, Ustaz, kok ada amplop di kemeja saya, katanya. Itu ini amplop siapa? Saya ingat ini pasti. Kata saya, gak apa-apa, Pak, gak jadi masalah. Kata saya diberi buletin pun saya terima kasih, kata saya. Kan itu, saya gak mau jadi masalah, gak jadi halangan saya kemudian mengisi lagi. Ustaz, mohon maaf, saya kan itu udah setelah 2 bulan itu, Pak. Setelah 2 bulan, hadirin, saya gak mau. Nah, sudah kewajibannya seorang alim itu menyampaikan ilmu, hadirin. Maka sebaliknya menyembunyikan ilmu itu bagian dari dosa. Dan hadirin, menyembunyikan ilmu itu bukan hanya tidak menyampaikan, Pak, tapi menyampaikan yang keliru, sengaja, Pak. Saya punya teman dulu, tapi dia sudah bertobat, Pak. Dia seorang ahli hadis, Pak. Bahkan baru beberapa bulan yang lalu dia beres doktor hadis. Tapi dulu ketika saya kan masih pernah S2 juga di UIN, ilmu hadis, hadir. Satu kelas dia cerita, hadir. Jadi pernah seniornya minta tolong teliti hadis ini. Dia minta teliti hadis ini. Dia telitilah, kan itu. Dia punya kesimpulan, Pak, hadis itu hasan, bisa digunakan, bisa diamalkan. Dia setorkanlah ke seniornya. Seniornya itu mau berdebat dengan, hadirin, dengan ustadz yang lain lah, mau berdebat dengan ustadz yang lain, hadirin. Dia tidak setuju dengan hadis itu. Kemudian teman saya sampaikan, Ustadz, ini hasilnya hadis ini hasan, bisa digunakan. Seniornya nggak setuju, ingin hadis itu dhaif. Jadi ingin hadis itu dhaif, hadirin.
Masa katanya, gimana caranya hadis itu doif? Akhirnya kata teman saya dulu yang jadi junior terpaksa. Akhirnya gimana mengotak-ngatik hadis itu supaya jadi doif? Coba Pak. Ada kasus, dan itu bukan sedikitan. Akhirnya kita mungkin yang awam terhadap ilmu hadis kan nggak tahu Pak, sanad, matan, ya, siapa rawinya, dari mana asal usulnya. Dia otak-atik gimana caranya hadis itu jadi doif supaya menang debat hadirin. Dan itu diantara hadirin, nah ini rusaknya keilmuan. Ketika seorang menyembunyikan ilmu, dia tidak menampakkan kebenaran apa adanya. Hadirin. Nah, di dalam hadis Nabi SAW, man su'ila an ilmin alimahu, siapa yang ditanya satu ilmu dia padahal tahu, thumma katamahu, dia menyembunyikan ilmu itu, ulhima biyaumal qiyamah bilijamin minan nar, maka nanti di hari kiamat dia akan dicambuk dengan cambukan api neraka. Orang yang menyembunyikan ilmu, hadirin. Nah, hadirin ikhwati iman, kemudian dikata Muhammad bin Ka'ab di nasihatnya, la yahillu li'alimin an yaskuta ala ilmi, tidak pantas, tidak boleh seorang alim diam dengan ilmunya. Kalau dia punya ilmu, berbicara, sampaikan. Makanya termasuk hari ini, hadirin, rekan-rekan saya kadang tanya, gimana ya hari ini kita satu sisi takut kalau menampakkan keilmuan kita ada ria, sombong, kan itu kita membuat video dakwah itu khawatir. Tapi satu sisi banyak tersebar orang-orang bodoh salah menyampaikan agama, seenaknya saja menyampaikan agama. Kata saya, justru orang alim kalau tidak berbicara berdosa. Kalau orang alim dia tidak menampakkan ilmunya, dia berdosa karena dia tahu mana yang benar tapi dia tidak menampakkannya. Begitu pula walalil jahil an yaskuta ala jahli, tidak pantas, tidak boleh seorang yang bodoh dia diam dengan kebodohannya. Kalau dia bodoh, dia sampaikan apa dia tidak tahu. Nah, Imam Malik hadirin rahimahullah kalau tidak salah ditanya 40 masalah oleh hadirin, oleh muridnya, hanya bisa menjawab 4, ke 36 masalahnya dia jawab tidak, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Hanya 4 yang dijawab, 36-nya hadirin dia tidak tahu, saya tidak tahu. Nah, hadirin ikhwati manapullah, yang ketiga, berbicara tanpa ilmu, ya. Hari ini kita diuji dengan media informasi hadirin begitu cepat dan otoritas keilmuan yang begitu mudah, Pak. Orang baru belajar 1 tahun kemudian mudah hadirin mengklaim dirinya sudah tahu, Pak. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, dalam Al-Quran jangankan kita, Nabi Muhammad SAW saja, andaikan Nabi Muhammad itu berkata-kata ba'dul aqawil, mengada-ngada dalam perkataannya hadirin tanpa dasar wahyu, apa kata Allah, la akhadna minhu bil yamin, kami akan siksa Muhammad itu dari sebelah kanan, ancamannya. Bahkan ini jadi dalil, Pak, kebenarannya Al-Quran. Karena dari mana? Kalau Al-Quran itu dibuat oleh Nabi Muhammad, masa ada kalimat seperti ini mengancam kepada Nabi Muhammad sendiri, kami siksa Muhammad itu dari sebelah kanan. Kalau Nabi Muhammad itu mengada-ngada, hadirin, membuat-buat tanpa ilmu. Nah, kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas diriku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah tempat duduknya di dalam neraka. Nah, ini penting sekali ya, khusus buat Ustaz Farhan, buat saya hadirin, jangan pernah malu untuk mengatakan tidak tahu. Tidak tahu itu justru adalah bagian dari kehormatan agama. Ketika tidak tahu saja, Pak, hadirin. Yang kedua, para jamaah pun harus bisa memaklumi, Pak. Tidak semua ilmu itu diketahui oleh ustaz. Seperti istri saya, Pak, kadang kalau nanya tentang bahasa Arab, tentang ilmu agama, saya bilang gak tahu. Istri saya mengatakan, mana ustaz gak tahu? Kan gitu. Emang ustaz harus semua tahu? Gak juga. Setiap ustaz pun terkadang punya spesialisasinya masing-masing, punya keilmuannya masing-masing. Tidak semua kemudian jamaahnya menganggap, oh masa ustaz gak tahu. Tidak semua hal diketahui. Agama ini sangat luas sekali, Wah, agama ini sangat luas sekali, hadirin.
Jangan, tidak boleh seorang jamaahmu kemudian memaksa ustadznya harus menjawab sesuatu ilmu yang dia tidak tahu. Kalau berani menjawab sesuatu yang tidak ilmu, pasti menyesatkan. Hadirin. Nah, kata sebagian salaf mengatakan, ahallallahu hadza wa harrama hadza. Hati-hati kalian mengatakan ini halal, ini haram, fayaqulullahu kadzdzabta, padahal Allah, bohong kamu mengatakan halal padahal haram. Kamu mengatakan mengatakan halal tapi haram, mengatakan haram padahal halal. Kata Ibnu Wahab, sami'tu Malikan, nah ini tadi hadirin, aku mendengar Malik, lam yakun min amrin nas wala man madha min salafina wala adraktu aqtaribi yaqulu fi syai' hadza halal wa hadza haram. Aku, kata hari Imam Malik, orang-orang soleh dahulu itu tidak mengatakan ini halal ini haram, tapi mereka mengatakan nakrahu kadza wa naraha hadza hasanan. Saya kurang suka terhadap hal ini, sepertinya ini baik, tapi tidak langsung ini halal, ini haram, enggak. Saya melihat ini baik, karena khawatir orang-orang soleh dahulu itu mengatakan halal, ternyata hadirin itu yang tidak diperkenankan oleh Allah. Nah, makanya dengan bahasa yang lain, tidak langsung hadirin mengatakan ini halal ini haram. Yang keempat, hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, menganggap diri telah berilmu. Ini parah sekali hadirin, akut sekali kalau orang sudah menganggap dirinya cukup. Hadirin, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Setiap manusia itu dikeluarkan dari perut ibu-ibunya itu dalam keadaan tidak mengetahui sedikit pun. Hadirin, jadi jangan menganggap diri sudah berilmu. Hadirin, ya Abdurrahman, hadis riwayat Muslim, wahai Abdurrahman, la tas'alil imarata fa innaka in u'titaha an mas'alatin ukilta ilaih. Janganlah kamu meminta satu jabatan. Nah, itu hadir tadi Bapak Ibu semua, seorang alim, seorang penceramah pun hadirin, jangan senang untuk meminta jadwal pengajian. Apa itu gak boleh. Saya paling gak suka hadir, karena ada beberapa hadirin para dai, dia itu senang hadirin meminta jadwal pengajian ke masjid, dan itu tidak pantas, tidak elok hadirin. Saya kadang nasihati, saya justru memblacklist rekan-rekan saya yang dia meminta, hei saya lah dijadwalin lah di masjid antum, dan itu saya isi pengajian lah di masjid antum. Itu diantara cara hadirin kurang baiknya, muruahnya. Justru yang baik itu kita tidak peduli, kita dipanggil itu, kesediaan itu karena memang kesediaan orang meminta, bukan karena permintaan. Hadirin, sebagaimana nasihatnya Nabi kepada Abraham, jangan kamu meminta jabatan. Itu. Jadi kalau para ustadz, Pak, jangan meminta jadwal pengajian itu. Ya biasa saja. Dulu sahabat saya lah pernah dihadirin ditegur, bahkan dimarahi oleh guru saya karena dia posting di media sosialnya ya tidak pantas. Dia posting di media sosialnya, hari ini hari Jumat saya kebetulan nggak ada jadwal khotib Jumat, barangkali ada yang ini, diposting di media sosial, dimarahin sama guru saya. Itu kan nggak pantas sekali kalau seperti itu. Udah, kalau gak ada jadwal khotib, jadwal khutbah Jumat, datang saja biasa saja menjadi makmum. Hadirin, karena itu tugas amanah yang berat sekali, bukan panggilan seperti halnya hadirin jasa profesi, bukan. Ini menyampaikan agama, dimarahin langsung. Saya ingat sekali tegur sama guru saya, dipanggil dia, dipanggil untuk apa, kan ilmu itu bukan untuk seperti itu, katanya, tidak pantas sekali. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ini ada pandangan dari seorang ulama. Min adabil alim, di antara adab seorang alim itu tarkud da'wa lima yuhsinu, meninggalkan klaim dia sudah baik, dia sudah bagus, dia sudah berilmu. Jadi memang hadirin menempatkan posisinya. Kalau memang dia butuh mengklaim dirinya sudah tahu terhadap orang yang sesat, harus, Pak. Jadi misalkan ada orang yang menyimpang menyampaikan ya agama, kemudian kita sampaikan, saya ini belajar tafsir 2 tahun, tidak seperti itu memahami tafsir, itu boleh, Pak. Itu menampakkan keilmuan, karena kesesatan orang lain itu boleh. Tapi menampakkan keilmuan, hadirin, ada kesombongan ingin hadirin
mendapatkan pujian, menganggap bahwa diri lebih hebat, itu yang tidak boleh. Wa tarkul fakhri bima yuhsinuhu, dan meninggalkan kesombongan, keangkuhan bima yuhsinuhu, terhadap dia ingin mendapatkan kebaikan itu. Illa an yattara ila dzalik, kecuali memang terpaksa. Ini ada satu riwayat dari Rabi, Sami'tu Syafi'i, Imam Syafi'i pernah mengatakan seperti ini hadirin. Satu waktu beliau, Imam Syafi'i itu sakit. Siapa yang tidak mengenal Imam Syafi'i rahimahullah? Imam Syafi'i mengatakan seperti ini hadirin. Lawaditu annal khalqa ta'lamu walam yunsab ilayya minhu syai'i abada. Andaikan seluruh manusia itu belajar tahu tentang jadi apa yang dimiliki oleh Imam Syafi'i, kitab-kitabnya, tapi kemudian tidak satu orang pun menyandarkan ilmu yang saya bagikan itu kepada diriku. Imam Syafi'i itu senang sekali kalau orang-orang belajar kitab-kitabnya. Beliau meninggal, kitabnya dipelajari oleh orang-orang, tapi kemudian tidak menyandarkan kepada Imam Syafi'i. Maksudnya Imam Syafi'i gak mau Pak dikenal itu karena kebaikannya, Pak. Karena ilmu saja menyampaikan. Hadirin, tidak peduli orang mengenal, hadirin mengenal atau tidak mengenal, tidak peduli Imam Syafi'i. Hadirin. Yang kelima, sombong terhadap ilmu yang dimiliki. Hadirin, angkuh. Yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, pada hari orang-orang kafir nanti ditampakkan ke dalam neraka. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastahtamtum biha fal yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum tastakbirun. Ini mereka orang-orang kafir tersiksa hina di dalam neraka itu karena kesombongan mereka ketika di dunia. Atau di dalam ayat lain tadi, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha, orang-orang yang mendustakan ayat kami, sombong terhadap ayat kami, itu dasar kesombongan. Makanya di dalam Al-Qur'an hadirin, kita diperintahkan untuk merendahkan hadirin hati kita di hadapan orang-orang. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, rendahkanlah sayapmu kepada orang yang mengikutimu Muhammad dari kalangan orang-orang beriman. Hadirin, lihat, Nabi saja diperintahkan untuk merendahkan hatinya, Pak. Apalagi bukan Nabi, hadirin. Nah, ini rendah hati, tidak merasa angkuh, hadirin. Dan kita jangan pernah malu, hadirin, kita menerima ilmu dari hadirin orang yang mungkin lebih muda dari kita, bahkan dari murid kita sendiri. Saya punya murid, Pak, hadirin, dulu ketika dia STM, hadirin, STM, kemudian belajarlah bahasa Arab dengan saya, hadirin. Lama sekitar 2 tahun belajar bahasa Arab, akhirnya dia bisa baca kitab. Akhirnya dia terus belajar. Dia dapat beasiswa di Mesir, hadirin, di Sofa University di Mesir. Dia belajar waktu Covid, dia manfaatkan online begitu banyak, syekh besar, hadirin, online bahasa Arab dia. Sampai akhirnya sekarang ada di titik bahasa Arabnya lebih daripada saya, Pak. Saya seringkali kalau ada hal yang saya tidak pahami dalam ilmu nahwu, dalam ilmu sorof, dalam ilmu balaghah, saya tidak merasa malu, hadirin. Saya tanya kepada murid saya, hadirin, saya nggak tahu ini, kata saya. Dia kemudian menjelaskan, hanya dalam jarak beberapa tahun saja, dan kemudian saya mengakui meskipun dia murid saya, hadirin, karena saya tahu dia hari ini ilmunya lebih daripada saya. Jangan pernah merasa malu kemudian dia murid saya, enggak. Ketika kita butuh ilmunya, hadirin. Nah, dalam hadis Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah dari kesombongan. Hadirin. Dan kan 2 hal yang menyebabkan orang terhalangnya ilmu. Pertama sombong, kedua malu. Hadirin, saya malu, akhirnya gak belajar. Yang kedua kesombongan, dia merasa sudah cukup, merasa lebih hebat, atau karena lebih tua, lebih senior, dia kemudian tidak mau belajar lagi. 2 hal itu yang menghalangi ilmu seorang. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, yang ketujuh, kemudian kehilangannya khosyah dalam diri, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi hadirin,
Kalau ternyata kita belajar menambah rasa takut, kedekatan kita kepada Allah, bertambah indah ibadah kita, semakin mulia akhlak kita, berarti sudah benar pencari ilmu, hadirin, dalam jalurnya. Tapi kalau ternyata semakin bertambah mengaji, tidak semakin mengenal Allah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak semakin rajin beribadah kepada Allah, berarti ada ilmunya yang salah. Karena hadirin, Allah mengatakan di surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Maka sebaliknya, hadirin, orang-orang yang seorang ulama yang tidak punya khosyah itu bukan ulama sebenarnya. Makanya Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin, hadirin, itu luar biasa sekali, Pak. Beliau membuat kategori ulama, ada ulama akhirat, ada ulama dunia, Pak. Ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Meskipun ulamanya ngajar fikih, hadirin, bisa jadi ngajar orang ibadah, tapi bisa jadi mereka itu bukan ulama akhirat, mereka ulama dunia. Karena bisa jadi mereka hanya mengajarkan tata cara beribadah, tapi tidak mengenalkan Allah. Hadirin, karena Imam Al-Ghazali, di zaman Imam Al-Ghazali, kenapa Imam Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin dan mencantumkan ulama dunia dan ulama akhirat? Karena beliau sendiri, hadirin, mengatakan di biografinya, dulu di zaman Imam Al-Ghazali itu banyak para ulama menjilat para penguasa. Banyak para ulama hari ini, Pak, para kiai, hadirin, kemudian mendekat ke para penguasa karena ingin kekuasaan, ingin harta. Banyak para ulama kemudian fanatis terhadap golongannya, kelompoknya. Hari ini mungkin, hadirin, ada beberapa orang yang mungkin fanatis dengan kelompoknya sendiri. Di zaman Imam Al-Ghazali itu terjadi. Imam Al-Ghazali melihat sendiri para ulama alim, hadirin, yang akhlaknya seperti itu, Pak. Imam Al-Ghazali menulis itu. Kan Imam Al-Ghazali itu luar biasa, hadirin. Sudah berada di puncak karirnya. Imam Al-Ghazali itu kan kalau beliau mengisi kajian, Pak, yang datang itu 400 ulama. Imam Al-Ghazali. Bukan 400 jamaah, Pak. Cerdasnya Imam Al-Ghazali. Kalau Imam Al-Ghazali itu menyampaikan ilmu, yang datang itu 400 ulama. Ini sudah di karir puncak-puncaknya. Imam Al-Ghazali kemudian melepaskan semua pangkatnya, jadi kepala Universitas Nizamiyah, jadi rektornya kan. Imam Al-Ghazali itu rektornya Nizamiyah, dilepaskan jabatan itu, hartanya dilepaskan. Kemudian Imam Al-Ghazali uzlah ke Mekah selama 10 tahun. Setelah Mekah, kemudian dari luar Mekah menulislah, hadirin, setelah uzlah selama 10 tahun itu menulis Ihya Ulumuddin, menghidupkan agama. 10 tahun itu hasilnya jadi Ihya Ulumuddin. Karena tahu, hadirin, ada yang tidak beres dari ilmu itu. Para ulama yang tadi hilang sudah rasa takutnya karena dunia, hadirin. Bapak Ibu semua oleh Allah, ini kata Abdullah bin Mas'ud yang tadi, ya, laisal ilmu an kasratil hadis walakinnal ilma an kasratil khusyah. Ilmu itu adalah, hadirin, hakikatnya bertambah rasa takutnya kepada Allah. Kedelapan, hasad, dengki. Seorang alim dengki kepada seorang alim yang lain. Bapak Ibu semua, hadirin, jangan punya anggapan bahwa ustadz itu selamat dari dengki, Pak. Ustadz dengan ustadz pun perdengkian, dunia perustadan, Pak. Ya, itu bisa jadi saling dengki. Makanya, hadirin, saya selalu berikhtiar mengobati, karena kan kata para ulama itu tidak ada satu jasad pun yang selamat dari dengki, Pak. Susah, hadirin. Iri itu selalu ada, Pak. Hasad itu selalu ada. Nah, makanya cara menyelamatkan hasad itu diantaranya adalah kita senang dengan kebahagiaan orang lain dan mendoakan kebahagiaan orang lain. Itu caranya, hadirin. Berapa ustadz terhadap ustadz yang lain saling hasad, saling dengki karena muridnya lebih banyak, pesantrennya lebih besar, Pak. Ya, kemudian dia jadwal ceramahnya lebih banyak di masjid-masjid besar, hadirin. Kemudian hasad, Pak. Karena biasanya hasad itu lahir itu seprofesi biasanya, Pak. Tukang nasi goreng yang tukang nasi goreng deui, Pak. Ustadz dengan ustadz lagi, Pak.
Hadir, hasad itu biasanya seprofesi. Makanya tadi kalau saya lihat di media sosial, saya lihat teman-teman saya, mungkin muridnya banyak, hadir, aku pesantrennya lebih besar, hadir, saya cepat mendoakan, hadir, karena setan itu pintar, hadir. Kemudian mata hasad itu, iri itu langsung langsung cepat. Ya Allah, hadirkan kebanyakan, lebih hadirkan keberkahan, lindungi dia, saya bahagia dengan itu. Nah, ini hati-hati hadirin hasad itu. Nah, kesembilan, lupa. Nah, ini lupa pun bagian dari rusaknya ilmu, hadirin. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari zikirku, maka untuknya kehidupan yang sempit di hari kiamat. Dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau hadirkan aku dalam keadaan buta? Wa kuntu basir, padahal aku dulu bisa melihat. Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Seperti itulah dulu datang ayat kami, kamu melupakan ayat-ayatnya. Konteks ayat ini kata Imam Ibnu Katsir itu untuk orang kafir, Pak. Untuk orang kafir yang mereka melupakan itu dalam artian mereka menentang, tidak menerima, tidak mau beriman. Tapi bukan berarti kemudian orang beriman pun tidak dapat ancamannya. Orang beriman pun dapat ancamannya, tapi di bawah dari orang-orang kafir. Kata Imam Ibnu Katsir itu seperti itu. Jika ada orang-orang beriman, dia sudah menghafal Al-Quran, dia lupa, itu ada ancamannya, hadirin. Karena tidak ada hal yang membuat orang itu lupa, hadirin, kecuali karena dosa atau kedua kesibukan terhadap dunia, hadirin. Karena dua hal itu kemudian dia akhirnya lupa terhadap ayat-ayat Allah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu semua, ini sebagai penutup, bahayanya, rusaknya ilmu itu senang berdebat dan fanatisme golongan, hadirin. Jadi ilmu itu untuk mendebat orang lain, Pak, ya, ingin tadi membantah orang lain, kemudian fanatis terhadap golongannya sendiri, ingin mengunggulkan kelompoknya sendiri, hadirin. Inna abghadar rijal ilallah al-aladul khasim. Orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang penantang, orang yang senang berdebat, Pak. Selalu hadir, yang paling keras. Nah, ini ana zaimun bi baitin fi rabdil jannah. Kata Nabi, aku menjamin rumah di surga liman tarokal mira, bagi orang yang senang meninggalkan perdebatan, hadirin. Kecuali perdebatan itu memang dibutuhkan untuk mengungkap kebenaran, boleh, tapi tetap, Pak, diajarkan adabnya, hadirin. Dulu saya pernah sampaikan, ya, kisah indah Imam Asy-Syafi'i dengan Imam As-Sadafi, Pak, rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i dengan Imam As-Sadafi, Pak, hadirin, berdebat keras. Ini satu waktu berdebat keras, Pak. Sampai kata Imam As-Sadafi, tidak ada orang yang beradab, paling beradab itu kecuali Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam As-Sadafi, hadirin. Nah, karena Imam Syafi'i itu kalau berdebat, itu selalu menganggap, hadirin, saya benar, hadirin, tapi ada kebenaran, dan kemungkinan ada kebenaran dari orang lain. Tidak menutup kebenaran dari orang lain ketika berdebat. Jadi sangat terbuka sekali. Beres berdebat, Imam Asy-Syafi'i dengan Imam As-Sadafi keras, gak menemu titik temu. Imam As-Sadafi dengan pendapatnya, Imam Asy-Syafi'i dengan pendapatnya. Setelah beres berdebat, kemudian Imam Asy-Syafi'i berdiri, hadirin, mendekati Imam As-Sadafi, dipeluk Imam As-Sadafi itu. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bolehkah meskipun kita berbeda pendapat, kita tetap bersaudara? Kata Imam Asy-Syafi'i, meskipun berbeda pendapat masing-masing, tapi hati itu bersih sekali, hadirin. Nah, kalau ingin mengungkap kebenaran boleh, tapi dengan adab-adabnya, ada adab-adabnya. Tapi kalau tidak bisa menjaga adab, justru jadi permusuhan, tadi keangkuhan, ini justru yang dilarang di dalam agama kita.
Baik hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah, nah inilah diantara 10 hal yang merusak ilmu kita. Ini semoga Allah jaga ilmu kita semua hadirin, ilmu yang kita terima bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, menambah kemuliaan akhlak, kemuliaan hadirin ibadah kita semua. Hanya itu yang bisa sampaikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat hadirin ikhwati iman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.